Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang X di channel Inisial X. Di sini gue bakal bahas cerita horor yang terlalu serem buat diceritain sampai akhirnya terkubur sama waktu. Gak peduli lu di kota atau di kampung, selama masih ada malam, selama masih ada sunyi, sesuatu di luar sana masih ngeliatin lo. Kisah horor kali ini berjudul Pocong Kali Wetan. Sebelum lu dengerin ceritanya, mending lu siapin dulu kopi sama posisi ternyaman lu. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kali Wetan adalah sebuah desa kecil di pinggiran Wonosari, Gunung Kidul. Desa ini tenang kalau siang, tapi malamnya punya suasana yang beda banget. Banyak orang bilang di sini batas antara dunia orang hidup dan dunia mereka itu tipis. Udara malamnya sering berat, bau tanahnya tajam, dan kalau lagi sepi-sepinya, angin bisa tiba-tiba berhenti tanpa alasan. Rumah tua peninggalan Mbah Sastro berdiri di pinggir desa itu, sedikit terpisah dari rumah warga lain. Rumah joglo besar dengan dinding anyaman bambu dan sebagian tembok bata yang udah mulai retak. Di belakang rumah itu ada sumur tua yang udah ditutup papan kayu. Dan semua orang di kampung itu tahu satu hal, jangan pernah buka penutupnya, apalagi kalau udah lewat waktu maghrib. Dulu waktu masih kecil, cucu Mbah Sastro, si pemilik rumah yang namanya Arif, udah sering dengar larangan itu. Tapi karena udah lama merantau ke kota dan ngerasa semua cerita kampung itu cuma tahayul, Arif akhirnya balik ke rumah Mbah setelah pensiun. Niatnya cuma buat ngerawat peninggalan keluarga. Awalnya semua berjalan biasa. Siang hari Arif bersih-bersih, nyapu halaman, ngerapin perabotan lama. Tapi begitu malam datang, rumah itu berasa kayak hidup sendiri, kayak ada sesuatu di setiap sudutnya yang diam-diam memperhatikan. Malam pertama sekitar jam 2 dini hari, Arif kebangun karena pengen minum. Waktu jalan ke dapur, dia ngedengar suara aneh dari arah belakang rumah, kayak ada kain panjang yang diseret di tanah. Srek, srek. Suara itu pelan tapi jelas banget. Awalnya dia pikir mungkin angin, tapi waktu Arif nengok ke jendela dapur, dia lihat sesuatu berdiri di antara pohon pisang. Bentuknya samar, putih, dan diem aja. Gak goyang, gak jalan, cuma berdiri. Arif sempat mikir itu kain jemuran. Tapi siapa yang jemur kain jam segini? Dia mundur pelan ke kamar, tapi baru sampai di depan pintu, suara seretan itu malah pindah ke dalam rumah. Srek, srek, srek. Kali ini suaranya dari ruang tamu. Arif memberanikan diri nengok, tapi nggak ada siapa-siapa, hanya lampu minyak kecil yang nyala redup. Pantulannya goyang di dinding, tapi hawa di ruangan itu berat banget, sampai napas aja rasanya susah. Beberapa detik kemudian, dari arah belakang rumah muncul suara ketawa pelan, serak, berat, dan kedengaran jauh tapi jelas banget. Hehehe, wes wayai. Arif langsung masuk ke kamar dan ngunci pintu. Suara itu nggak berhenti sampai ayam jago pertama kali berkokok. Besok paginya Arif cerita ke tetangga sebelah, Pak Rudi, yang udah tinggal di sana puluhan tahun. Pak Rudi cuma diem lama terus bilang pelan, Rif, sumur belakang rumahmu itu bukan sumur biasa. Dulu di situ pernah dibuang mayat orang hanyut dari kali. Pocongnya nggak sempat dilepas talinya waktu dikubur. Arif mendengar cerita itu cuman bisa diem. Selama ini dia pikir cerita orang-orang tentang penunggu sumur cuma omong kosong. Tapi bau anyir yang dia cium tiap malam seolah jadi bukti kalau sumur itu memang nyimpen sesuatu yang gak beres. Malam berikutnya dia sengaja pasang lilin di dekat jendela dapur biar bisa lihat kalau ada gerakan dari luar. Tapi jam 1 malam lilin itu tiba-tiba mati sendiri padahal gak ada angin. Dari kegelapan luar rumah suara lirih kedengeran.
Bukan ketawa, bukan seretan kain. Kali ini suara itu kayak orang minta tolong. Tolong, tolong, uculno tali iki, tolong. Arif nggak berani bergerak, tapi akhirnya dia nekat nengok keluar lewat kaca jendela. Dia lihat sesuatu melompat pelan di halaman belakang. Bentuknya putih, kotor, dengan tali masih ngikat di ujung kepala. Setiap lompatannya ninggalin bekas tanah basah. Suaranya semakin dekat. Tolong, uculno, uculno, tolong. Arif mundur, teriak, tapi suaranya ketahan. Dia ngelihat jelas sosok itu berhenti di depan papan penutup sumur. Dari sela-sela papan itu keluar udara dingin dan bau busuk menyengat kayak bangkai yang udah lama busuk. Besok paginya Arif nyoba buka papan itu buat yakinin dirinya. Tapi begitu papan diangkat, bau yang keluar bikin dia hampir muntah. Di dasar sumur airnya keruh banget. Tapi di permukaan kelihatan sesuatu yang ngambang. Bukan daun, bukan plastik, tapi kain putih lusuh, kotor, dan ujungnya ada tali yang masih melilit rapat. Malamnya suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat, dan kali ini dari balik pintu kamar. Tulung, uculno, aku ora iso lunga. Tulung, uculno, aku ora iso lunga. Dan dari bawah pintu ada sesuatu yang basah netes ke lantai, warnanya merah gelap. Tanpa sadar Arif ternyata pingsan dan baru bangun di besok harinya. Karena Arif penasaran dengan apa yang mengganggunya, dia pun mutusin buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kira-kira gimana kelanjutannya? Apakah Arif bisa mengungkap yang sebenarnya terjadi? Dan apakah cerita yang selama ini beredar itu nyata atau hanya mitos belaka? Lanjut di episode 2 ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Bye.